Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mempelajari satu bab, yaitu tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, salah satu faktor yang sangat menentukan sehat tidaknya diri kita adalah melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tentu sebagai umat Islam ada dua syarat pokok yang harus kita penuhi untuk mengkonsumsi makanan atau minuman. Yang pertama adalah dia harus halal. Yang kedua tentu zatnya itu bergizi. Baik Ananda sekalian, peta konsep yang akan kita kaji pada materi kali ini yaitu kajian makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam Al-Quran. Yang pertama di sini adalah membaca ayat Al-Quran tentang makanan, minuman halal dan bergizi. Setelah kita membacanya, kemudian memahami hukum bacaan mim sukun. Kemudian menghafalkan ayat Al-Quran tentang makanan, minuman halal dan bergizi. Jadi ada 3 poin yang harus Anda penuhi di sini: membaca, memahami hukum bacaannya, kemudian menghafal ayatnya. Kemudian yang kedua, mengartikan tiap kata atau mufradat, mengartikan per kata ayat Al-Quran tentang makanan, minuman halal dan bergizi. Kemudian menerjemahkan ayat Al-Quran tentang makanan, minuman halal dan bergizi. Jadi diartikan secara mufradat atau per kata, kemudian diartikan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah memahami kandungan ayat tentang makanan, minuman halal dan bergizi. Jadi apa kandungannya juga kita memahaminya. Kemudian mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengkonsumsi makanan, minuman halal dan bergizi. Sehingga dengan demikian akan muncul sikap mulia, mencintai Al-Quran dikarenakan kita membacanya, menjadi anak yang pandai mengendalikan diri, menjauhi sikap ceroboh, menerapkan pola hidup sehat. Mari renungkan. Kalian tentu pernah merasakan lapar dan haus, bukan? Pada saat lapar dan haus itu, tubuh kita menjadi lemas dan tidak bertenaga. Lalu bagaimana agar tubuh kita menjadi segar dan bertenaga kembali? Tentu saja kalian harus makan dan minum. Kita dapat memperoleh makanan dan minuman dari berbagai sumber. Makanan dan minuman tersebut tentunya halal dan baik bagi tubuh kita, atau yang kita sebut dengan halalan thayyiban. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa Islam melarang umatnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita harus waspada dengan godaan setan, sebab makanan dan minuman haram dapat membuat tubuh, jiwa dan akal menjadi rusak. Kita menjadi malas beribadah dan ingin berbuat maksiat. Mengapa demikian? Itu semua karena bahan makanan tersebut menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Jika sumber energinya baik, maka berakibat baik. Sebaliknya, jika sumber energinya buruk, maka juga berakibat buruk. Kalian tentu tahu bahwa setan senantiasa menggoda manusia agar ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amatilah di sekitarmu, tentu banyak makanan dan minuman yang haram. Namun anehnya banyak masyarakat, bahkan umat Islam, mengkonsumsinya.
dengan berbagai alasan. Bahkan ada yang mengkonsumsinya dengan alasan untuk pengobatan penyakit tertentu. Ya, sementara obat yang lain masih banyak. Oleh karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga agar makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal lagi baik. Anda sekalian, kita lihat aktivitas peserta didik pertama, berlatih membaca secara individu maupun kelompok. Ya, karena sekarang kita belajarnya di rumah, maka yang kita lakukan adalah belajar secara individu, menunjukkan kemampuan membaca dengan fasih kepada teman dan guru. Jadi Ananda nanti membaca ayat ini pendek ya, Al-Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 114. Berikut ini ayat berisi tentang perintah memakan makanan yang halal lagi baik. Jadi Ananda silahkan dibaca ya, ini dengan baik. Setelah berlatih membaca, bacaan yang terbaik kalian rekam suaranya. Setelah direkam kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Ya, saya tunjukkan dulu bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi silakan dibaca, berlatih, kemudian rekaman suara yang terbaik dikirim ke WA saya. Ya, setelah membaca, mari kita memahami tajwid tentang tafkhim dan tarkik. Ya, aktivitasnya membaca dan mempelajari ketentuan hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Kemudian melengkapi skema seperti contoh berikut atau memodifikasinya. Ya, tidak usah dimodifikasi, cukup kalian isi. Ya, kalian isi ini. Ya. Hukum bacaan tafkhim dan tarkik pada bacaan huruf lam. Tafkhim ya, tafkhim. Apa itu tafkhim? Ya, apa ketentuannya? Kemudian tarkik apa ketentuannya? Juga bacaan huruf ra, tafkhim apa ketentuannya? Tarkik apa ketentuannya? Kemudian dikasih contoh masing-masing. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Hukum bacaan tafkhim dan tarkik dibagi menjadi dua, yaitu hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Kedua macam hukum bacaan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hukum bacaan lam pada lafzul jalalah, lafaz Allah ini ya, huruf lam Allah dinamakan lafzul jalalah. Ya, huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Jadi ini lamnya disebut dengan lam jalalah. Jadi sekali lagi, ini huruf lam Allah, lam jalalah. Ya. Kemudian lam jalalah dibaca tafkhim atau tebal apabila lafaz Allah didahului dengan harakat fathah atau dhammah. Jadi ini adalah contohnya. Jadi kalau di depannya kalimat kata Allah, ya, kata Allah itu berbaris fathah, ini yang namanya berbaris fathah atau berbaris dhammah, maka Allah lamnya itu dibaca tebal. Fazadahumullahu Allahu ya. Tidak dibaca tipis, tidak dibaca fazadahumullahu. Tetapi yang benar adalah fazadahumullahu. Sama dengan ini, didahului dengan fathah, maka lam jalalah dibaca tebal. Zahaballahu
Ya. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik, artinya tipis apabila lafaz Allah didahului harakat kasrah. Ya, contohnya yang namanya harakat kasrah ini berbaris bawah, kasrah berbaris bawah. Nah, kalau dibaca maka huruf lam jalalah itu dibaca tipis. Contoh mirrizqillah, killah, ya, tidak boleh dibaca tebal killah, tapi killah. Atau billah, bismillah, ya. Itu adalah contoh dari lam jalalah. Kemudian yang kedua, kita lihat hukum bacaan ra. Huruf ra dibaca tafkhim atau tebal apabila yang pertama ra berharakat fathah atau fathatain. Contohnya katsira, ya, katsira wa yahdi. Jadi ra-nya itu tebal rong, ya. Nah, tidak boleh dibaca katsira, ya, tapi katsira wa yahdi, ya. Atau wa id faraqna karena dia berbaris fathah. Kemudian yang kedua, ra berharakat dhamma atau dhammatain. Yang dhammatain dhammah. Syai'in qadirun, ya, run jadi tebal. Kullama ruziqu, ru, ya, tidak dibaca ruziku, tapi ruziku. Kullama ruziqu. Kemudian huruf ra berbaris sukun didahului dengan harakat berfathah. Ya, contoh yakadul barqa, ya, yakadul bar, ya, itu dibaca tebal. Kemudian ra sukun didahului dengan huruf berharakat dhammah. Nah, misalnya fansurna, ya, tuh hukum bacaan ra dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian yang kedua, huruf bacaan ra dibaca tarkik atau tipis apabila yang pertama huruf ra berharakat kasrah atau kasratain. Ini kasrah berbaris bawah, kasratain, ya, dua baris bawah. Maka dibaca tipis. An mungkirin, ya, rin jadi tipis. Wal fajri, ya. Yang kedua, huruf ra berharakat yang didahului oleh ya sukun. Misalnya khabirun, qadirun, ya. Ini ada huruf ya berbaris sukun, maka dibaca tipis. Ya, setelah mengisi tadi bacaan lam tarkik dan lam tafkhim, ya, begitu pula tafkhim dan ra tarkik. Selanjutnya kita mengartikan perkata atau mufradat. Jadi ananda silahkan berlatih di rumah masing-masing. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu, maka makanlah, mimma dari apa, razaqakumu yang telah direzekikan kepada kalian Allah oleh Allah, halalan yang halal, thayyiban yang baik, washkuru dan bersyukurlah kalian, ni'mata terhadap nikmat Allah in jika kuntum kalian adalah iyahu kepadanya ta'budun kalian menyembah. Ya, silahkan kalian ulang-ulangi setelah lancar, kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Semangat ya. Setelah mengartikan perkata, kita mengartikan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Ya, seperti itu tuh kurang lebih. Silahkan berlatih membacanya lengkap dengan arti dan nama surah serta ayatnya, kemudian dikirim ke WA saya. Nah, selanjutnya mari memahami pesan-pesan mulia dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114. Apa pesan mulianya? Kita lihat di sini. Cermati dan amatilah gambar tersebut, kemudian diskusikan, tulislah komentar atau pertanyaan terkait dengan gambar-gambar tersebut. Ya, di sini ada promo nugget ayam spesial, beli 3 gratis 1 halal. Ya, Allah telah memberikan rezeki kepada manusia sangat banyak, bahkan tak terhitung nilainya. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah, jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka niscaya engkau tidak mampu menghitungnya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila kalian semua bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu, seperti yang telah terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang mengandung pesan, yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu halal zatnya, proses pengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Saat ini begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman, namun perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan baik. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh kita dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan membawa berkah. Masya Allah, anak-anak sekalian. Sebaliknya, kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan meminum yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan malas beribadah. Kalian coba perhatikan hadis berikut ini, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Robku, Ya Robku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari suatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya,
bagaimana doanya akan dikabulkan. Jadi ananda sekalian, salah satu penghalang dari tidak dikabulkannya doa-doa yang kita panjatkan dikarenakan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Maka darinya itu sepantasnya sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mari kita senantiasa menjaga diri kita dari makanan dan minuman yang haram. Setelah memahami isi kandungan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114, maka mari kita mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman. Sekarang ini tersedia beraneka jenis makanan dan minuman haram yang dikemas menarik sehingga terlihat seolah-olah menjadi halal. Perhatikan kisah berikut ini. Kisah sebutir kurma penghambat doa. Silakan ananda kalian baca sendiri, kemudian mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah di sini. Ya, saya kira untuk materi kita pada materi kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah ini adalah materi terakhir kita. Semangat, selamat belajar. Ya, insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian harian. Selamat belajar ananda sekalian. Semoga kalian tetap sehat dengan menjaga dan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi, serta menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang haram. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.